Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuni Kusumastuti. Studi Quran, pembukuan dan pembakuan Al-Quran. Penulisan Al-Quran di masa hidup Nabi Muhammad SAW belum dibukukan secara lengkap dalam satu mushaf karena ayat Al-Quran turun sedikit demi sedikit sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu dan sebagai solusi atas suatu permasalahan. Proses penyusunan dan penataan ayat-ayat dan surat masih berlangsung dan tidak berdasarkan urutan waktu turunnya melainkan berdasarkan petunjuk wahyu yang diterima Nabi. Masih terdapat kemungkinan pengubahan karena wahyu masih turun. Kebiasaan bangsa Arab saat itu adalah menghafal, sehingga saat itu metode pewarisan Al-Quran adalah melalui hafalan dan tidak banyak para sahabat yang bisa baca tulis. Tujuan dakwah saat itu lebih mengutamakan penyebaran isi kandungan dan ajaran Al-Quran daripada sekedar pembukuan. Perintah anjuran Nabi mengenai penulisan wahyu. Rasulullah SAW secara khusus memerintahkan sahabat-sahabat tertentu untuk menulis Al-Quran setiap kali ayat-ayat baru turun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya. Sampaikanlah dariku dan tidak mengapa. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Muslim 3004. Dari Al-Bara bin Asid, ia berkata, apabila suatu turun kepada Nabi SAW, beliau memanggil seorang untuk menuliskannya, maka beliau bersabda kepadaku, "Panggillah Said dan suruhlah ia membawa tinta dan lembaran." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tariq Al-Kabir. Para penulis wahyu di masa Rasulullah: Said bin Sabit, Aban bin Said bin Al-As, Al-Mughirah bin Syubah, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Said bin Al-As, Abdullah bin Arham, Salah bin Ar-Rabi, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Mas'ud. Media penulisan wahyu di masa hidup Nabi Muhammad SAW: pelepah kurma, kulit hewan, tulang binatang, batu tipis, potongan kain atau kertas sederhana. Semua tulisan tersebut disimpan oleh Nabi SAW atau para sahabat yang menuliskannya dengan pengawasan langsung dari Nabi agar tidak terjadi kesalahan. Latar belakang pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu: Perang Yamamah 12 Hijriah atau 633 Masehi. Terjadi pertempuran besar melawan pasukan Musailamah Al-Khazzab yang mengaku sebagai nabi palsu. Banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur, sekitar 70 orang penghafal Al-Quran Hufaz gugur dalam perang tersebut. Kekhawatiran akan kehilangan Al-Quran. Umar bin Khattab khawatir jika Al-Quran tidak segera dibukukan, akan banyak bagian yang hilang karena wafatnya para penghafal. Usulan pembukuan Al-Quran: Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar dan menyarankan agar Al-Quran dibukukan. Awalnya Abu Bakar ragu dan merasa khawatir melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Umar terus meyakinkan, dan setelah diyakinkan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk menjaga Al-Quran, Abu Bakar pun menyetujuinya. Tim panitia penulis Al-Quran. Panitia penulis Al-Quran dikenai oleh Said bin Sabit dengan beberapa alasan, yakni termasuk penulis wahyu utama di masa Nabi SAW, memiliki kecerdasan dan hafalan yang kuat dan dapat dipercaya, memiliki pemahaman mendalam terhadap Al-Quran. Selain Said bin Sabit, terdapat sahabat lain yang juga turut serta membantu dalam proses pengumpulan Al-Quran, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Salim mantan budak Abu Husaifah, Khalid bin Said bin Al-As. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.